Semuanya, kembali lagi bersama saya. Di sini aku ingin bercerita tentang cerita rakyat. Nah, di sini udah banyak yang tahu kan cerita rakyat itu seperti apa? Nah, cerita rakyat yang ingin aku ceritakan adalah bercerita tentang Timun Mas. Tahu gimana ceritanya? Tonton terus ya videoku sampai habis. Dahulu di Jawa Tengah ada seorang janda yang sudah tua, Mbok Rondo namanya. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Sudah lama sekali Mbok Rondo ingin mempunyai seorang anak, tapi dia hanya seorang janda miskin. Lagi pula sudah tua, mana bisa ia mendapatkan anak? Pada suatu hari, sehabis mengumpulkan kayu di hutan, Mbok Rondo duduk beristirahat sambil mengeluh. Seandainya aku mempunyai anak, beban hidupku agak ringan sebab ada yang membantuku bekerja. Tiba-tiba bumi bergetar seperti ada gempa bumi. Di depan Mbok Rondo muncul raksasa bertubuh besar dan wajahnya menyeramkan. Mbok Rondo takut melihatnya. "Hai Mbok Rondo, kamu menginginkan anak ya? Aku bisa mengabulkan keinginanmu," kata raksasa itu dengan suara keras. "Benarkah?" tanya Mbok Rondo. Rasa takutnya mulai menghilang. "Benar, tapi ada syaratnya. Kalau anakmu sudah berumur 16 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku. Dia akan kujadikan santapanku," jawab raksasa itu. Dan raksasa itu memberi biji mentimun kepada Mbok Rondo. Mbok Rondo segera pulang dan menanam benih itu di halaman belakang. Setiap hari Mbok Rondo menyirami biji timun itu. Ajaib, 2 minggu kemudian tanaman itu sudah berbuah. Buahnya lebat sekali. Di antara sekian banyak buah mentimun yang tumbuh, ada satu buah yang sangat besar. Warnanya kekuningan kalau tertimpa sinar matahari. Buah itu berkilau seperti emas. Mbok Rondo sangat tertarik pada buah mentimun yang besar itu. Ia memetiknya dan membawa pulang buah yang paling besar itu. Sesampainya di rumah, Mbok Rondo mengambil pisau dan membelah buah itu. Lalu ia membukanya dengan hati-hati. Ajaib, ternyata ada seorang perempuan yang cantik. Ternyata raksasa itu tidak berbohong, gumam Mbok Rondo. Sekarang aku punya anak perempuan. Aduh, senangnya hatiku. Mbok Rondo sangat gembira. Ia menamakan bayi mungil itu Timun. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Timun Emas tumbuh menjadi seorang gadis jelita. Mbok Rondo sangat menyayangi Timun Emas. Pagi itu, saat cerah, Mbok Rondo dan Timun Emas bersiap pergi ke hutan untuk mencari kayu. Tiba-tiba, bumi bergetar, lalu disusul suara tawa yang menggelegar. "Hai Mbak Rondo, keluarlah, aku datang untuk menagih janji," kata raksasa itu. Gemetar seluruh tubuh Mbak Rondo. Cepat-cepat ia memeluk Timun Emas, lalu membisikinya agar gadis itu sembunyi di kolong tempat tidur. Lalu Mbak Rondo keluar menemui raksasa itu. "Aku tahu kedatanganmu kemari untuk mengambil timun emas. Berilah aku waktu 2 tahun lagi. Kalau timun emas aku berikan sekarang, tentu kurang lezat untuk disantap. Tubuhnya masih kecil." Benar juga. "Baiklah, 2 tahun lagi aku akan datang. Kalau bohong, kamu akan kutelan mentah-mentah," ancam raksasa itu. Sambil tertawa, raksasa itu pergi meninggalkan rumah Mbok Rondo. Mbok Rondo menghela nafas lega. Kemudian ia masuk ke dalam rumah menghampiri anaknya yang masih bersembunyi di kolong tempat tidur. "Anakku, keluarlah. Raksasa itu sudah pergi," kata Mbok Rondo. 2 tahun kemudian, Timun Emas sudah dewasa. Wajahnya semakin cantik, kulitnya kuning langsat. Tapi Mbok Rondo cemas jika teringat akan janjinya kepada si raksasa. Esok harinya, Mbok Rondo pergi ke Bukit Gandul. Di sana ia bertemu dengan seorang pertapa. Pertapa itu memberikan 4 bungkusan kecil yang isinya biji timun, jarum, garam, dan terasi. Mbok Rondo menerimanya dengan rasa heran.
Sang petapa menerangkan khasiat benda-benda itu. Sesampainya di rumah, ia menceritakan perihal pemberian petapa itu kepada Timun Mas. Anakku, mulai saat ini kamu tidak perlu cemas. Kamu tak perlu takut kepada raksasa itu, sebab kamu sudah memiliki penangkalnya. Berdoalah selalu supaya Tuhan menyelamatkanmu, kata Mbok Rondo. Terima kasih. Demikianlah hari pun berganti hari, hingga pada suatu ketika Mbok Rondo sedang menjahit baju untuk Timun Emas. Tiba-tiba bumi bergencang, pertanda raksasa datang. Raksasa itu datang lagi rupanya, gumam Mbok Rondo. Benar saja, tak lama kemudian raksasa itu sudah berada di ambang pintu. Mana Timun Mas? Ayo cepat serahkan dia padaku. Aku sudah sangat lapar, kata raksasa dengan suara menggelegar. Mbok Rondo keluar dengan tubuh gemetar. Baiklah, aku bawa dia keluar, kata Mbok Rondo. Ia segera masuk ke rumahnya. Diambilnya bungkus pemberian sang petapa. Kemudian diberikan kepada Timun Emas. Anakku, bawalah bekal ini, pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu menangkapmu. Baiklah, Mbok. Timun Emas segera berlari lewat pintu belakang. Ingat anakku, jangan sampai lupa pesan pertapa. Kau masih ingat bukan? Ingat, Mbok. Baik, sekarang cepat larilah. Tidak berapa lama kemudian, raksasa sudah memanggil Mbok Rondo. Mbok Rondo, mana Timun Mas? Suara raksasa itu terdengar tidak sabar. Maafkan aku, raksasa. Apa? Ada apa? Timun Mas ternyata sudah pergi. Apa kau bilang? Geram raksasa itu. Maafkan aku. Kurang ajar, mengapa kau tidak bilang sejak tadi? Dengan marah raksasa itu segera mengedarkan pandangan ke seliling. Lamat-lamat dari kejauhan, ia melihat seorang gadis sedang berlari cepat di padang rumput. Mau lari kemana kau, gadis kecil? Dengan modal tubuhnya yang besar dan kesaktiannya, raksasa itu segera melangkahkan kakinya. Ia tidak perlu berlari kencang. Lari kemana kau, gadis kecil? Dengan modal tubuhnya yang besar dan kesaktiannya, raksasa itu segera melangkahkan kakinya. Ia tidak perlu berlari kencang, namun langkah-langkahnya lebar bagaikan gerak kaki kuda yang berlari cepat. Timun Emas yang berada di kejauhan dalam tempo singkat sudah hampir. Namun langkah-langkahnya lebar bagaikan gerak kaki kuda yang berlari cepat. Timun Emas yang berada di kejauhan dalam tempo singkat sudah hampir disusulnya. Timun Emas yang berada di kejauhan dalam tempo singkat sudah hampir disusulnya. Walau lari ke ujung dunia, aku pasti dapat mengejar disusulnya. Walau lari ke ujung dunia, aku pasti dapat mengejarmu, teriak si raksasa. Karena terus-menerus berlari, Timun Emas mulai kelelahan. Dalam keadaan terdesak, Timun Emas teringat angkat bungkusan pemberian sang petapa. Dalam keadaan terdesak, Timun Emas teringat angkat bungkusan pemberian sang petapa. Mengambil segenggam biji timun dalam bungkusan. Cepat ia menaburkannya biji mentimun di sekitarnya. Sungguh ajaib, mentimun itu langsung tumbuh dengan lebat. Buahnya juga sangat besar-besar. Raksasa itu berhenti ketika melihat buah mentimun terhampar di hadapannya. Buah mentimun ini akan tumbuh dengan lebat. Buahnya juga sangat besar-besar. Raksasa itu berhenti ketika melihat buah mentimun terhampar di hadapannya. Buah mentimun ini akan dapat menambah tenagaku, kata si raksasa. Sejenak ia menatap Timun Emas yang terus berlari kencang menjauhinya. Tidak mengapa baca manis, larilah sekuat tenagamu, toh nanti aku akan dapat menyusul. Sejenak ia menatap Timun Emas yang terus berlari kencang menjauhinya. Tidak mengapa baca manis, larilah sekuat tenagamu, toh nanti aku akan dapat menyusulmu. Lalu ia mencabuti timun-timun itu sekalian dengan daun-daun yang masih muda. Dengan rakus ia segera melahap buah yang ada sampai akan dapat menyusulmu. Lalu ia mencabuti timun-timun itu sekalian dengan daun-daun yang masih muda. Dengan rakus ia segera melahap buah yang ada sampai tak satu pun yang tersisa. Habis sudah. Sekarang tenagaku bertambah kuat. Aku pasti dapat menangkapmu, gadis kecil itu. Setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejar timun yang tersisa.
Habis sudah. Sekarang tenagaku bertambah kuat. Aku pasti dapat menangkapmu, gadis kecil itu. Setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejar timun emas. Hanya dalam beberapa gerakan kaki saja, ia sudah dapat menyusul timun emas. Dalam beberapa gerakan kaki saja, ia sudah dapat menyusul timun emas. Timun emas ketakutan, lalu ia mengambil jarum dari kayu bambu yang potong kecil-kecil. Di saat yang kritis, timun emas menaburkan jarum ke tanah. Sungguh ajaib, jarum-jarum itu berubah menjadi lautan bambu yang lebat. Raksasa itu berusaha menembusnya, namun tubuh dan kakinya terasa sakit karena sungguh ajaib. Jarum-jarum itu berubah menjadi lautan bambu yang lebat. Raksasa itu berusaha menembusnya, namun tubuh dan kakinya terasa Raksasa itu berusaha menembusnya, namun tubuh dan kakinya terasa sakit karena tergores dan tertusuk bambu yang patah. Ia pantang menyerah dan berhasil melewati hutan bambu itu, terus mengejar timun emas. "Hai timun emas, jangan harap kamu bisa lolos," seru raksasa sambil membungkuk. Merah dan berhasil melewati hutan bambu itu, terus mengejar timun emas. "Hai timun emas, jangan harap kamu bisa lolos," seru raksasa. "Hai timun emas, jangan harap kamu bisa lolos," seru raksasa sambil membungkuk untuk mendapat timun emas. Dengan sigap, timun emas melompat ke samping dan berkelit menghindar. "Oh, hampir saja aku tertangkap," timun emas terengah-engah. Keringat mulai membasahi tubuhnya. Ia ingat pada bungkusan pemberian pertapa dan berkelit menghindar. "Oh, hampir saja aku tertangkap," timun emas terengah-engah. Keringat mulai membasahi tubuhnya. Ia ingat pada bungkusan pemberian pertapa yang tinggal 2 itu. Keringat mulai membasahi tubuhnya. Ia ingat pada bungkusan pemberian pertapa yang tinggal 2 itu. Isinya garam dan terasi. Segera membuka tali pengikat bungkusan garam. Garam itu ditaburkan ke arah si raksasa. Seketika butiran garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa itu sangat terkejut karena tiba-tiba tubuhnya tercebur ke dalam kolam. Tapi berkat kesaktiannya, ia berhasil berenang ke tepian. Ia kembali. Raksasa itu sangat terkejut karena tiba-tiba tubuhnya tercebur ke dalam kolam. Tapi berkat kesaktiannya, ia berhasil dalam kolam. Tapi berkat kesaktiannya, ia berhasil berenang ke tepian. Ia kembali mengejar timun emas. Saat dipermainkan, kemarahan raksasa itu semakin memuncak. "Bocah kurang ajar, kalau tertangkap akan kutelan kau bulat-bulat." Timun emas semakin khawatir karena raksasa itu berhasil melewati lautan yang sangat luas itu. Akan tetapi ia tidak putus asa. Ia terus berlari meskipun sudah kelelahan. Raksasa itu terus-menerus mengejar timun emas. Melemparkan isi bungkusan yang terakhir. Terasi itu langsung dilemparkan ke arah si raksasa. Tiba-tiba saja terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu terkejut sekali. Dalam sekejap, tubuhnya ditelan lautan lumpur. Dengan segala upaya ia berusaha menyelamatkan diri. Ia meronta-ronta, tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam ke dasar. "Timun emas, tolong aku berjanji tidak akan memakanmu," raksasa itu meminta belas kasihan. Tapi lumpur panas itu menelan tubuh raksasa. Kini timun emas bisa bernafas lega karena selamat dari bahaya. Segera berjalan ke arah rumahnya. Di kejauhan nampak Mbok Rondo yang berlari ke arah timun emas. Kiranya wanita itu mengkhawatirkan keselamatan anaknya. "Syukurlah anakku, ternyata Tuhan masih melindungimu," kata Mbok Rondo setelah keduanya saling mendekat. Mereka berpelukan dengan rasa haru dan bahagia. Tamat. Terima kasih yang sudah mau menonton video ini sampai habis.